Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Chelsea Xabi Alonso. Lima gol tercipta di laga yang pertemukan dua tim sekota, Fulham versus Chelsea. Xabi Alonso memulai campaign di EPL dengan kemenangan 2-3. Menggunakan sistem 3-4-3 atau 3-4-2-1 yang ia pakai di Leverkusen, Alonso punya dua nomor 10 di diri Rodgers dan Palmer yang menopang Joao Pedro. Lavia dan James mengisi pos double pivot, sementara lebar lapangan ditempati Hato dan Gusto. Hasilnya memang belum sempurna 100%, tapi kemenangan perdana dikantonginya di kandang lawan. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di laga ini Fulham turun dengan formasi 4-2-3-1 menggunakan double pivot yang diisi Iwobi dan Berge. Secara struktur, formasi 4-2-3-1 ini akan bertemu blok press 5-2-3 Chelsea yang akan menutup jalur progresi ke tengah Fulham dengan mematikan dua gelandang. Tiga penyerang yang diisi Pedro, Cole Palmer, serta Rodgers awalnya akan menghalangi jalur operan ke double pivot. Press akan jalan saat bola dialirkan ke center back, dan yang awalnya ditutup lewat cover shadow, saat Palmer naik, James akan naik juga untuk gantian marking Iwobi. Di kiri pun sama, saat Rodgers press naik, maka Lavia yang akan naik untuk marking Berge. Progresi lewat gelandang dimatikan. Lalu bagaimana jika press pemain di samping? Di sini Robinson naik untuk ikat Gusto sehingga AC Empong yang keluar jauh untuk press. Situasi yang sama terlihat pada gol cepat The Blues. Fulham build up dengan struktur tiga pemain di belakang yang membuat fullback mereka naik. Blok press Chelsea start dengan tiga pemain depan menutup double pivot. Joao Pedro trigger untuk press keeper, lalu bola diberikan ke center back kiri dan Palmer press diikuti James yang marking Iwobi. Fullback pun segera didekati Ece Empong. Ini membuat opsi operan tertutup dan long pass dilakukan. Celakanya, struktur yang terlalu melebar ini membuat pertahanan Fulham terbuka dan tidak mampu menangkan second ball yang mengarah ke Palmer. Lihat, Joao Pedro cukup banyak dapat ruang akibat center back yang terlalu melebar tadi. Dan dengan terobosan akurat Palmer, ia bisa taklukkan Bernd Leno dengan cerdik. 0-1. Press di area tinggi Chelsea ini cukup menyulitkan Fulham lakukan build up pendek dari bawah. Terlihat blok press depan yang disupport center back keluar untuk menjaga pemain di half space dan atau ruang antar lini sehingga tertutup opsi operan. Agresivitas Chelsea dalam merebut bola di area lawan sangat impresif dengan catatan 5 kali regains di final third pada taruh pertama. Angka ini melampaui statistik mereka di 36 laga liga musim lalu. Berkat etos kerja Palmer dan Rodgers yang tiada henti menutup ruang gerak lawan. Problem Chelsea malah bukan saat bertahan di area tinggi, melainkan di area yang lebih rendah saat pressnya tidak aktif. Colwill dan kawan-kawan bertahan dengan shape 5-4-1, namun garis pertahanan start tidak terlalu rendah atau medium block. Arbeloa dengan possession tingginya kerap memaksa Chelsea bertahan lebih dalam. Karena kesulitan lewati blok press depan, Fulham lebih banyak lakukan umpan jauh untuk mengekspos pertahanan. Seperti operan diagonal ini yang mampu dipatahkan, namun second ball dimiliki oleh sang tuan rumah. Dari belakang, Leno juga mengirimkan bola jauh ke depan, dan meski dihalau, namun bola kedua jatuh di kaki pemain Fulham. Sang tuan rumah juga memanfaatkan man marking Colwill untuk menariknya keluar dan membuat Hato terisolasi dengan long pass ke belakang lini. Clearance-nya gagal diamankan, dan terlihat pemain tuan rumah mengerumuni, serta menangkan second ball untuk jadi peluang berbahaya. Dan akhirnya anak asuh Arbeloa mampu samakan kedudukan. Diawali perpindahan arah serangan untuk menggeser pertahanan Chelsea, tujuannya untuk ciptakan 3 versus 3. Perpindahan serangan tadi juga membuat pertahanan Colwill dan kawan-kawan terbuka. Lihat jarak antara dia dan Lacroix yang hendak diekspos King. Lavia pun tidak menutup ruang tersebut.
Operan Castan dikontrol sempurna oleh King, dan tanpa marking berarti, ia bisa ceploskan bola tiang dekat Sanchez. 1-1, poor goalkeeping. Chelsea bangun serangan dengan struktur yang cair. Pada momen ini Lavia turun ke pos center back dan diproteksi oleh James. Ini membuat shape menjadi 3-1-6 dengan Colwill yang berada di half space depan. Di momen lain, James yang turun diikuti Palmer di pos nomor 6. Acheampong yang seorang center back malah berada di sayap, sedangkan Gusto inverted ke half space. James lakukan switch untuk pindah ke kiri karena progresi di sisi kanan tertutup. Taktik yang efektif bertujuan menempatkan pemain dengan talenta yang dimilikinya pada posisi ideal sesering mungkin. Inilah konsep rotasi posisi yang dipegang Xabi Alonso. Lacroix inisiatif lakukan dribble progresi untuk kacaukan marking lawan. 3 back kali ini diisi oleh 2 double pivot yang mundur. Lacroix yang lakukan progresi tadi tetap naik karena ia melihat ada ruang yang bisa diekspos, lantaran Palmer turun memancing back naik. Kemudian dari sayap, Gusto berikan operan ke Palmer yang dengan cerdik menerima bola dan memutar badan ke depan. Ia melihat Lacroix yang lebih bebas dan center back tersebut melakukan tipuan untuk lepas dari kawalan sebelum kirim cutback yang tidak mampu dijangkau Pedro, namun meluncur ke tiang jauh di mana Rodgers sangat bebas. 1-2. Pada gol ketiga pun terlihat bagaimana rotasi posisi serta fungsi dijalankan pemain Chelsea. Shape nampak 3-4-3, namun Acheampong yang berada di sayap, sedangkan Gusto di belakang. Build up di bawah memancing press naik, dan Sanchez mengirimkan long pass ke depan. Pergerakan Rodgers yang jemput bola menarik center back keluar, dan ruang itu yang dimanfaatkan João Pedro. Flick headers dilakukan Rodgers, dan bola tepat mengarah ke Pedro yang dalam situasi 1 versus 1. Paling menarik adalah bagaimana cerdasnya Palmer lakukan support dengan berlari memutari Pedro. Ini membuat back dalam situasi 2 versus 1 dan lepas menjaga Palmer yang dengan mudah ceploskan bola ke gawang. 1-3. Tadi sudah dibahas bahwa blok press Chelsea bukan tanpa celah. Arbeloa paham untuk menyerang lewat half space menggunakan King yang melebar dan Bob yang naik ikat Hato. Ini membuat Castan tidak terkawal di half space, apalagi blok press depan Chelsea telat bergeser. Kita bisa lihat blok press Chelsea lakukan press ke center back. Colwill nampak harus keluar dan melepas King yang berada di dekatnya untuk press ke pemain lain. Dan saat terima bola, 2 pemain Fulham sudah dalam posisi unggul jumlah lawan Hato. Namun eksekusinya masih kurang sempurna. Serangan ini yang membuat Chelsea juga lebih bermain di blok medium, namun mereka masih kesulitan antisipasi long pass. Blok medium 5-4-1 digunakan dan long pass dikirim ke belakang lini. Nampak Colwill kesulitan antisipasi bola sambil mundur, sehingga pemain Fulham mampu menguasainya. Ditambah jarak yang kembali tercipta akibat gelandang yang tidak turun, membuat Castan bisa lepaskan shooting yang sayangnya juga salah diantisipasi Sanchez sehingga memantul ke Garcia. 2-3. Overall laga ini cukup menarik terutama di sisi attacking dinamis Chelsea serta bagaimana mereka agresif melakukan press di awal laga. Kontrol tanpa bola masih harus improve terutama saat bertahan di blok medium hingga low block. Patut diapresiasi juga bagaimana Cole Palmer bermain di laga ini. Bisa jadi ini musim kebangkitannya.